Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Manusur Nawahdani, NIM A1C319069 dari kelas reguler B 2019, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai percobaan efek fotolistrik dengan menggunakan PET simulasi. Nah, untuk percobaan kali ini, tujuan percobaan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Langsung saja kita akan melakukan percobaannya dengan menggunakan PET simulasi. Nah, di sini adalah tampilan untuk PET simulasinya, bagian efek fotolistrik. Untuk percobaan yang akan kita lakukan ada 4 judul besar. Yang pertama itu ada data bahan, yang kedua intensitas, yang ketiga ada panjang gelombang, dan yang keempat ada data tegangan. Yang pertama itu ada data bahan. Maksudnya di sini kita akan merubah bahan atau sasaran yang kita gunakan. Langsung saja kita akan melakukan percobaannya dengan cara yang pertama kita akan menentukan intensitas gelombangnya yang kita gunakan sebesar 100%. Kemudian untuk panjang gelombangnya sebesar 400 nanometer. Untuk sasaran sendiri kita yang pertama gunakan natrium. Nah, di sini telah berjalan untuk simulasinya dan dapat kita ambil data percobaannya. Untuk nilai tegangan sendiri sebesar 0 volt dan arusnya sebesar 0,141 ampere. Lanjut, untuk yang kedua kita gunakan sasarannya berupa kalsium. Nah, untuk kalsium sendiri hasil percobaannya tegangan sebesar 0 volt dan arusnya juga sebesar 0 ampere. Kemudian untuk sasaran yang ketiga itu seng. Nah, untuk seng sendiri elektron di sini tidak ada yang mengalir dan untuk nilai dari tegangan dan juga arusnya sebesar 0. Oke, lanjut untuk judul yang kedua yaitu intensitas. Maksudnya di sini kita akan merubah nilai intensitasnya dari 0, 50 dan 100. Untuk sasarannya sendiri kita akan menggunakan hanya natrium. Oke, untuk panjang gelombangnya masih menggunakan 400 nanometer. Nah, yang kita rubah hanya intensitasnya saja dari 0%, 50 dan 100. Pertama 0%, di sini kita dapatkan nilai tegangannya sebesar 0 volt dan arusnya sebesar 0 ampere. Lanjut untuk nilai intensitas yang kedua kita rubah menjadi 50%. Di sini kita dapatkan untuk nilai tegangan sebesar 0 volt dan arusnya sebesar 0,071 ampere. Di sini elektronnya juga mengalir. Nah, di sini juga ada namanya pilihan untuk melihat grafik antara arus dan tegangan baterai, arus terhadap intensitas cahaya, dan juga energi elektron terhadap frekuensi cahaya. Di sini dapat kita lihat sama-sama. Oke, lanjut untuk yang ketiga, kita gunakan intensitasnya sebesar 100%. Oke, 100%. Nah, di sini kita dapatkan untuk data hasil percobaannya yaitu tegangannya sebesar 0 volt dan arusnya sebesar 0,141 ampere. Lanjut untuk percobaan yang ketiga yaitu panjang gelombang. Maksudnya kita akan merubah nilai dari panjang gelombangnya. Untuk sasarannya sendiri kita juga masih menggunakan yaitu natrium, intensitasnya sebesar 100%, panjang gelombangnya kita rubah-rubah dari 400, 450 dan 500 nanometer. Di sini sudah 400 nanometer, hasil pengukurannya masih sama seperti tadi yaitu tegangan 0 volt dan arusnya sebesar 0,141 ampere. Lanjut untuk yang kedua, panjang gelombangnya kita rubah menjadi 450 nanometer. Nah, di sini sudah sama-sama kita lihat. Oke, 450
nanometer. Untuk hasil uji cobanya, tegangannya sebesar 0 volt dan arusnya sebesar 0,051 ampere. Lanjut, untuk yang ketiga, kita akan menggunakan panjang gelombang sebesar 500 nanometer. 500 nanometer. Nah, untuk panjang gelombang 500 nanometer ini kita dapatkan untuk nilai tegangannya sebesar 0 volt dan arusnya sebesar 0 ampere. Lanjut, untuk percobaan yang terakhir yaitu data tegangan. Di sini maksudnya kita akan merubah data tegangannya dari minus 0,20 volt, minus 0,80 volt, dan minus 4,00 volt. Di sini sasarannya kita masih menggunakan natrium, kemudian intensitasnya kita menggunakan sebesar 100%, panjang gelombangnya kita gunakan sebesar 400 nanometer. Oke. Nah, di sini kita tinggal merubah nilai tegangannya. Yang pertama kita gunakan nilai tegangan sebesar minus 0, di sini komanya kita pakai titik, 0,20 volt. Oke, ini. Nah, untuk hasil pengukurannya sendiri kita telah dapatkan arusnya sebesar 0,106 ampere. Dan untuk elektronnya ini telah bergerak dari sisi positif ke negatif. Dan di sini ada mengalir ke positif, kemudian ke negatif, ada yang balik lagi ke positif. Kemudian kita ganti lagi menjadi nilai tegangannya sebesar 0,80 volt. Oke. Di sini kita dapatkan hasil untuk arusnya sebesar 0 ampere dan kita bisa lihat sama-sama pergerakan dari molekul atau elektronnya. Lanjut, untuk yang ketiga kita rubah tegangannya menjadi 4,00 volt minus 4,00 volt. Oke. Nah, kita bisa lihat perubahannya tadi. Yang semula dari elektronnya bergerak dari posisi positif ke negatif, kali ini tidak bergerak ke positif ke negatif, melainkan hanya berputar di sekeliling bagian positifnya saja, tidak mengalir ke bagian negatif. Dan untuk nilai pengukurannya arusnya sebesar 0 ampere. Nah, untuk percobaannya hanya seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke bagian data yang telah saya catat di laporan. Saya akan perlihatkan. Nah, ini tadi data percobaan yang telah kita lakukan. Yang pertama tadi ada data bahan. Di sini kita tadi menggunakan natrium atau sodium, kalsium, dan seng. Intensitasnya menggunakan 100% dan hasilnya seperti yang tertera pada layar. Kemudian yang kedua ada percobaan intensitas. Kita merubah intensitasnya dari 0, 50, dan 100%. Dan hasilnya telah kita dapatkan seperti yang tertera. Kemudian yang ketiga ada panjang gelombang. Kita tadi merubah panjang gelombangnya dari 400, 450, dan 500 nanometer. Dan ini hasil dari percobaan yang telah kita lakukan tadi. Dan yang terakhir ada data tegangan. Kita tadi merubah data tegangannya dari minus 0,20 volt, minus 0,80 volt, dan minus 4,00 volt. Dan hasil arusnya sebesar yang tertera di laporan yang saya tampilkan. Kemudian untuk kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan di sini, yang pertama, semakin besar panjang gelombang, maka semakin kecil energi yang dikandung sinar tersebut. Jika energi sinar kecil, maka itu akan melebihi energi ambang yang mengakibatkan elektron tidak bergerak. Sebaliknya, jika panjang gelombang kecil, energi yang dibawa oleh sinar besar sehingga mampu melebihi nilai energi ambang dan menggerakkan elektron menyebar atau menyeberang. Hal ini berbanding terbalik untuk frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka semakin besar energi sinar. Begitupun sebaliknya.
Yang kedua, potensial henti adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menghentikan elektron menyeberang ke kutub lain. Saat ini tegangan ini sudah mencukupi, maka elektron akan diam, dan jika sudah melebihi, maka elektron akan kembali ke kutub awalnya, seperti percobaan yang keempat tadi. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga yaitu intensitas dan jenis bahan juga berpengaruh. Semakin besar intensitas, semakin besar energi, sehingga jika intensitas besar, maka energi sinar juga akan besar dan mudah melakukan fotolistrik. Nah, mungkin untuk percobaan pada kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.